Ini yang paling membuat Daryl tidak paham dengan wanita. Sudah berkali-kali Daryl mengatakan kalau Jessie tetap cantik dengan warna dress apapun. Tapi tetap saja Jessie tak percaya. Mungkin sudah 15 kali tunangannya itu bolak-balik berganti pakaian. Daryl menghela napasnya dengan berat. Gini ya sayang, ini terakhir kalinya kamu ganti pakaian. Dan yang terakhir ini, mau warna apapun itu pokoknya aku setuju dan aku suka. Setelah itu kita berangkat, tegas Daryl. Jessie berdecak. Oke, jawabnya dengan malas dan lemas. Beberapa menit kemudian Jessie keluar dengan menggunakan long dress berwarna merah dengan sepotong pundak Sabrina. Ada belahan panjang di bagian kaki kanan, sehingga memamerkan paha putih mulus Jessie di bagian tersebut. Perfect. Daryl terkagum-kagum melihat betapa manisnya tunangannya dengan balutan dress merah tersebut. Memang di mata Daryl kalau perempuan memakai warna merah jadi lebih menarik. Dan itu semua gara-gara Farah. Jessie dibantu oleh beberapa asistennya untuk merapikan dress yang ia kenakan itu. Para asisten bertugas memberi sentuhan make up terakhir pada wajahnya. Dan menata rambut Jessie yang kini telah panjang dengan membuat curly wave di bagian bawahnya. Papi kamu pasti sudah nungguin kita, Jess. Daryl melirik arloji mahalnya yang terpasang di pergelangan tangan kirinya tersebut. Jessie mengibaskan tangannya. Tenang aja, papi tahu kok bagaimana putri sulungnya ini kalau dandan. Jawab Jessie santai. Daryl mengangkat kedua alisnya. Jadi sekarang ia paham. Inilah penyebab mengapa Jessie selalu saja datang terlambat tiap diajak makan malam, ataupun pertemuan keluarga kedua belah pihak. Pantat Daryl hampir berakar menuju Jessie yang hampir 2 jam lamanya memilih pakaian di studio khusus milik Jessie ini. Belum lagi harus dandan paripurna dengan bantuan beberapa asistennya yang sekelas MUA, makeup artis profesional. Dan sebagian besar dari para MUA ini adalah laki-laki yang sedikit gemulai. Iya, Jessie memiliki beberapa MUA profesional yang telah berguru hingga ke luar negeri. Ini karena pemilik brand Jessie ini tak mau setengah-setengah dalam pemasaran produk. Dan orang-orang yang sudah profesional di bidang make up ini Jessie gunakan sebagai taktik marketingnya. Setelah tadi sore Jessie puas shopping berbagai barang branded, malam ini papinya mengajak Jessie dan Daryl untuk makan malam bersama di resto fine dining terkemuka. Selain makan malam keluarga, tentunya tak jauh-jauh juga dari masalah bisnis. Sesuai dengan yang dijanjikan oleh Daryl tadi pagi, kalau ia akan memberi kepastian perihal kerjasama bisnis ini. I'm done, ucap Jessie sambil berjalan mendekat ke arah Daryl. Daryl yang awalnya sudah menguap berkali-kali, dan malah hampir tertidur hanya dalam hitungan detik, tiba-tiba saja tersentak kaget dengan kehadiran reinkarnasi bidadari di hadapannya ini. Wow, mulut Daryl terenganga lebar. Tak percaya dengan ciptaan Tuhan yang luar biasa ini. Walaupun ada sedikit bantuan tangan super para MUA yang berhasil membuat wajah semanis Jessie menjadi semakin manis tingkat Dewi Kayangan. Kamu bisa munduran dikit, Kak, pinta Daryl. Jessie tertegun, tapi mengikuti perintah Daryl. Ia pun mundur 1 langkah. Kenapa? Tanya Jessie bingung. Cantiknya kelewatan soalnya, gombal Daryl sambil nyengir. Jessie geleng-geleng kepala. Rupanya Daryl makin pandai menggombal. Ayo kita berangkat, nanti terlambat, ucap Jessie seraya menggandeng lengan Daryl dengan segera. Daryl mengangguk-anggukkan kepala, dan langsung mengajak Jessie menuju ke mobilnya. Daryl dan Jessie disambut kedatangannya dengan ramah oleh orang tua Jessie dan juga adik laki-lakinya Jovi. Mereka mengadakan makan malam di sebuah ruangan privat khusus yang ada di resto fine dining tersebut.
Maaf Om dan Tante, kami datangnya sedikit terlambat, ujar Daryl pada kedua orang tua Jessie dengan sopan. Ah, tidak telat. Lagian Om sudah tahu kalau kalian pasti datangnya belakangan. Pasti gara-gara Jessie kan? Tebak Sandy sambil melirik putrinya yang datang dengan tampilan sangat anggun. Shh, Papi jangan mulai deh, protes Jessie pada Sandy. Jessie memang begitu nak Daryl, kalau dandan memang lama. Sudah sering tante marahin, tetap saja dia begitu, saut Aliyah mami Jessie. Kalau melihat tampilan mami Jessie ini, benar-benar seperti kembaran Jessie, hanya saja dalam bentuk yang lebih berumur. Dari sini Daryl bisa membayangkan bagaimana nanti saat Jessie tua. Kurang lebih pasti seperti Aliyah. Manisnya, cantiknya, elegannya, sama persis. Mudah-mudahan Kak Daryl betah kalau nanti sampai nikah sama Kak Jess. Celetuk Jovi, adik Jessie. Anak remaja ini tampak sibuk dengan iPad-nya. Sejurus kemudian ia meletakkan iPad tersebut di meja dan beralih pada Daryl yang telah duduk di dekatnya. Tampilan luar boleh lembut, tapi aslinya garang macam kakaknya Upin Ipin, bisik Jovi pada Daryl. Daryl tertawa kecil mendengar bisikan tersebut. Tentu saja Daryl sedikit tahu kalau Jessie memang agak garang. Ini juga yang membuat Daryl penasaran. Sekarang apa sih Jessie? Ah lupa, Daryl sudah tahu garangnya Jessie saat malam Jessie mabuk dan mengeksplor tubuh Daryl. Biarpun Jovi bisik-bisik, tapi orang yang ia gibahi tetap mendengarnya. Jurus mata elang siap menerkam anak ayam pun Jessie tunjukkan pada adik laki-lakinya itu. Perbincangan hangat dan sedikit basa-basi menemani makan malam mereka. Sampai pada topik utama yang memang menjadi tujuan utama diadakan makan malam antara keluarga Jessie dan Daryl ini berlangsung. Permintaan untuk kerjasama pembangunan proyek Villa Megah di Pulau NTT itu memerlukan persetujuan dari Daryl. Karena proyek yang tak main-main itu memerlukan suntikan dana yang cukup besar. Tentunya jika bekerja sama dengan perusahaan Daryl, semuanya akan berjalan dengan mudah. Mengingat perusahaan Daryl tak pernah pelit kalau urusan kucuran dana. Jadi, Jessie pasti sudah menjelaskan sebelumnya pada anak Daryl, kalau Om ingin memastikan perihal kerjasama proyek villa di NTT. Om sendiri yang memilih lokasinya, di Labuan Bajo yang berdekatan dengan Pulau Komodo. Om sangat yakin pariwisata di sana sangat baik. Jelas Sandy. Sudah Om, saya juga sudah membaca seluruh isi proposal yang perusahaan Om kirimkan pada saya. Kebetulan Hotel Harrison di Labuan Bajo juga berkembang cukup baik di sana. Jadi saya sudah paham bagaimana prospek pariwisata di tempat itu, ucap Daryl. Mendengar itu, ada seulas senyum di bibir Jessie. Ia sangat yakin kalau Daryl pasti akan menyetujui kerjasama itu. Dengan begitu, pastinya proyek besar rencana papinya ini akan berjalan lancar. Sandy menautkan jari-jarinya, menghela napasnya dengan pelan sambil menatap penuh harap pada calon menantunya itu. Jadi apa nak Daryl sudah mendapatkan keputusannya saat ini? Tanya Sandy dengan penuh harap. Sudah Om, jawab Daryl singkat. Semua lantas memberikan atensi khusus pada Daryl. Rasa optimis sudah terpatri di pikiran Sandy begitu melihat wajah Daryl yang tampak tenang di situasi itu. Jadi keputusan saya akan menerima tawaran kerjasama itu dan bisa memberi suntikan dana yang lebih besar daripada yang Om harapkan. Daryl memberi jeda dengan meneguk air di gelasnya. Sementara wajah keluarga Jessie telah sumringah mendengar kabar baik ini, terutama Sandy. Namun tentu dengan syarat. Lanjut Daryl lagi. Wajah Daryl masih terlihat tenang. Netranya lantas menatap ke arah Jessie yang duduk tepat di sebelahnya. Syarat apa nak Daryl? Tanya Sandy dengan antusias. Daryl mengalihkan pandangannya. Kini ia menatap ke arah calon mertuanya itu. Asalkan Om bisa memastikan pernikahan saya dan Jessie bisa berlangsung dalam waktu dekat, ucapnya dengan tegas dan lugas.